kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam Injil Markus pasal pertama ayat 32. Demikian dikatakan, menjelang malam setelah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua pasti pernah merasakan yang namanya lelah, capek. Apalagi kalau sudah seharian beraktivitas, pasti bawaannya ingin rebahan, ingin makan, dan bahkan ingin terus tidur. Nah, di Markus 1 ayat 32 ini, Yesus juga mengalami hari yang sangat-sangat padat. Baru saja dia selesai mengajar di sinagoge, menyembuhkan orang kerasukan, dan bahkan mampir ke rumah Simon untuk menyembuhkan mertuanya. Tapi pada malam harinya, banyak orang tetap datang kepada dia, membawa berbagai masalah, sakit penyakit, dan kerasukan setan. Tetapi yang menarik saudara-saudari, Yesus tidak mengeluh. Dia tidak mengatakan, aduh lelah sekali, bisa tidak besok saja. Tetapi sebaliknya, dia dengan sabar melayani mereka. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa pentingnya memprioritaskan Tuhan Yesus di dalam hidup, bahkan ketika kita lelah atau sibuk. Yang pertama, mari kita bawa masalah kita kepada Yesus. Dikatakan tadi, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Waktu matahari terbenam, orang-orang langsung datang, bawa keluarga dan teman-teman mereka yang sakit ke Yesus. Kenapa harus menunggu matahari terbenam? Karena pada zaman itu, Sabat baru selesai setelah matahari terbenam. Jadi selama Sabat mereka tidak boleh berjalan jauh atau kerja, termasuk membawa orang sakit. Tetapi begitu Sabat selesai, mereka langsung bergerak mencari Yesus. Pelajaran buat kita bahwa apapun kondisinya, mari selalu memprioritaskan Yesus. Jangan tunggu semua lancar dulu baru datang kepada Dia. Kadang kita malah sibuk mencari solusi sendiri, sampai lupa doa, atau mencari firman-Nya. Padahal Yesus adalah solusi utama bagi kehidupan kita. Yang kedua, Yesus peduli bahkan ketika kita diabaikan oleh dunia. Orang-orang yang dibawa ke Yesus ini bukan cuma sakit fisik, tetapi juga kerasukan setan. Di dalam masyarakat saat itu mereka dianggap najis, tidak layak, bahkan dijauhi orang-orang. Tetapi Yesus tidak menolak mereka sama sekali. Banyak dari kita mungkin pernah merasa seperti mereka, tidak dianggap, disalahpahami, atau bahkan dijauhi karena masalah yang kita hadapi. Tapi ingat, Yesus peduli sama kamu. Yesus peduli sama kita. Dia tidak melihat kamu berdasarkan masa lalu atau kondisi kamu sekarang. Dia cuma melihat anak yang Dia kasihi. Kalau dunia sering bikin kita merasa tidak cukup, ingat bahwa di mata Yesus kamu berharga. Jadi jangan takut untuk bawa semua masalahmu kepada Dia, termasuk yang bikin kamu malu, yang bikin kamu menjadi takut. Datanglah kepada Yesus. Yang ketiga, jadikanlah Yesus prioritas dalam hidupmu. Bayangkan menjadi Yesus pada saat itu. Setelah seharian sibuk, dia bisa saja mengatakan, nanti ya, saya butuh istirahat. Besok saja ya, jangan sekarang. Tapi sebaliknya, kita melihat dia tetap melayani. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus itu selalu memberikan waktunya untuk kita. Bahkan ketika dia dalam tanda kutip sibuk. Sekarang coba lihat ke diri kita sendiri. Apakah kita juga menjadikan Yesus menjadi prioritas? Atau malah kasih sisa-sisa waktu untuk Yesus? Kadang kita sibuk banget sampai lupa doa. Kadang kita sibuk sampai lupa baca Alkitab. Tapi kalau Yesus selalu hadir buat kita, kenapa kita sering menunda-nunda untuk mendekat kepada Dia? Coba kita bayangkan ketika kita sedang scrolling media sosial.
sedang internetan, tiba-tiba wifi mati, tiba-tiba internet mati. Apa yang kita lakukan? Pasti kita akan langsung mencari cara buat reconnect, menghubungkan ulang. Kenapa? Karena kita tahu tanpa sinyal kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sama halnya dengan hubungan kita sama Yesus. Kalau kita tidak nyambung, tidak connect kepada Dia, kita bakal kehilangan arah. Kita punya kekuatan buat menghadapi masalah ketika kita terhubung dengan Dia. Jadi selalu pastikan kamu connect sama Yesus. Caranya doa, baca firman, dan cari waktu untuk berdiam diri di hadapannya. Yang keempat, meneladani Yesus dalam melayani. Selain menjadikan Yesus prioritas, kita juga diajak buat meneladaninya. Yesus melayani tanpa hitung-hitungan, tanpa pilih-pilih, bahkan di tengah kelelahannya. Kadang kita juga punya kesempatan melayani orang lain. Entah itu membantu teman yang sedang butuh untuk dibantu, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, atau sekadar jadi pendengar yang baik. Tapi sering kali kita bilang, aku tidak bisa, aku sedang sibuk, atau aku tidak tahu harus bagaimana. Padahal melayani tidak selalu soal kemampuan, tetapi soal kesediaan hati. Kalau Yesus saja tidak pernah capek buat kita, tidak pernah lelah buat kita, kenapa kita tidak mau capek sedikit buat orang lain? Karena itu, saudara-saudari, dari firman Tuhan ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, mari kita bawa semua masalah kita kepada Yesus. Jangan tunggu semuanya lancar baru kita datang kepada Yesus, karena Yesus adalah solusi utama kita. Yang kedua, Yesus peduli sama kita. Bahkan ketika dunia mengabaikan kita, tidak mempedulikan kita, Yesus tetap menerima kita apa adanya. Yang ketiga, jadikan Yesus prioritas dalam hidupmu. Jangan kasih sisa-sisa waktumu, jangan kasih sisa-sisa tenagamu kepada Yesus. Berilah yang terbaik buat Dia. Kisah ini juga mengajarkan kita agar kita punya hati seperti Yesus, melayani tanpa hitung-hitungan, melayani tanpa pilih-pilih, dan tanpa menunda-nunda. Saudara-saudari, mari kita cari waktu untuk memperbaiki hubungan kita dengan Yesus. Mulai hari dengan doa, mulai harimu dengan baca Alkitab, dan kalau bisa lakukan satu tindakan kasih kepada orang di sekitar kita. Bantu teman yang sedang kesulitan, atau sekadar ajak mengobrol mereka yang kelihatan sedih, butuh untuk ditemani. Ketika Yesus jadi prioritas dalam hidup kita, percaya, hidup kita akan penuh damai dan sukacita. Meskipun masalah itu akan tetap ada. Apakah Yesus sudah jadi prioritas utamamu hari ini? Jawab masing-masing di dalam hati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu menjadikan Engkau prioritas dalam hidup kami. Ampuni kami jika selama ini sering lupa untuk datang kepadamu dan lebih sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Kami mau belajar membawa setiap masalah kami ke hadapan-Mu, karena kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau ada jawaban dan kekuatan. Ajari kami untuk peduli dan melayani seperti Engkau melayani tanpa hitung-hitungan dan tanpa pilih-pilih. Berikan kami hati yang penuh kasih dan kesediaan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan, pimpin langkah kami supaya kami terus hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Biarlah setiap keputusan dan tindakan kami itu semata-mata memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you for watching.